Ini saya jujur, malah saya yang prihatin nih. Saya yang selalu menjaga demokrasi ini menjadi prihatin dengan sikap para akademisi-akademisi yang sebagian, maaf ya, sebagian kita sudah tahu kecenderungan partisannya ke siapa. Kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marbu. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami buruh besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika di negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkesno pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisian disebut sebagai partisan. We don't have that. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Tapi bukan berarti bahwa kami bicara itu asal bicara. Kami kan kami melihat, kami punya mata, kami punya telinga, ya, melihat apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau omongan kami dianggap sebagai, oh sana aja orang jalanan ngomong sendiri, ya kenapa nggak dibubarkan saja kampus? Kalau kerjanya cuma buat ngomong doang, tidak diperhatikan. Prof. Kami itu kan tugasnya tidak ringan. Itu loh, Mas, yang mau saya sampaikan. Jadi pertanyaan Anda partisan? That's very insulting for us. Pak Jokowi, tolong dengarkan kami. Kenapa kami mengatakan ini semua? Ya, dan itu ada buat saya adalah pesan juga agar mari kita perbaiki kondisi ini. We still have time. Masih ada waktu. Ya, memang sedikit ya, tapi ada waktu. Ya, jadi apa yang kami tuntut itu adalah kebebasan berekspresi. Jangan orang dipaksa untuk ini itu. Biarkan mereka bebas. Itu adalah esensi dari demos dan kratos itu. Nah, kalau kita sudah berani menjamin bahwa setiap orang silakan berbicara, mungkin kalau yang berbicara saya, karena saya guru besar, nggak diapa-apain. Tapi kalau orang di jalanan kemudian pegang baliho yang menyatakan seperti yang saya katakan, bisa-bisa ditangkap. Nah, itu buat saya harusnya tidak begitu. Harusnya ada equality before the law. Ya, kita semua punya hak yang sama untuk bicara. Kita sama-sama punya hak yang sama untuk didengar oleh para penyelenggara negara ini. Itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan kepada para pemimpin bangsa ini. Oke, Bang Noel, kemarin juga dari UGM mengatakan bahwa Jokowi melakukan tindakan yang menyimpang gitu, keluar dari koridor demokrasi sehingga kemudian diminta untuk kembali ke koridor demokrasi. Nggak, pertanyaannya penyimpangannya yang mana? Gitu loh. Ini kan orang berorkestrasi, beropini, ya sah saja. Lantas ketika kami beropini juga soal kesesatan yang disampaikan kelompok borjuasi ini, ya boleh juga dong, gitu loh. Jangan begini. Jadi Pak Noel menganggap kami sesat, Pak. Rakyat. Nggak bisa, Pak Noel? Bu Prof, nggak begitu. Prof harus juga menghargai pandangan orang juga. Kami menghargai pandangan, gitu. tapi kalau kami Prof. dibilang menyebar kesesatan, kami akan sangat marah, Pak. Karena tugas kami tidak boleh. Saya yang bertanggung jawab atas pernyataan saya. Saya selalu bertanggung jawab. Kami juga lahir dari dunia kampus, bukan dari dunia jalanan. Hargai juga pandangan kami dong, Prof. Kami menghargai, tapi Bapak jangan bilang kami sesat dong.
Masa kami Itu dibilang hak sesat? saya. Apa kesesatan Saya bisa kami? menjelaskan kesesatan itu. Saya bisa menyampaikan, saya bisa merasionalisasikan pandangan-pandangan yang sesat. Silakan Gitu. rasionalisasikan. Apa itu Oke. pandangan Takut sesat? disampaikan ada beberapa profesor Baik. besok akan terjadi yang Bang chaos Noel. dan sebagainya. Kami Kenapa? tidak menyatakan. Pak Noel jangan menyamaratakan Memang pendapat menangkap, semua tapi ada orang dengan prof yang lain pendapat menyampaikan DGBUI itu. dong. Ada prof Oke, yang baik. lain menyampaikan Ditahan itu. dulu. Ya, Prof, tapi saya kan ke- kami yang Debat berbicara soal di sini. ini. Oke. Kita itu punya kebebasan berekspresi. Yaitulah salah satu esensi dari demokrasi. Artinya semua orang bebas berpendapat. Silakan saja, saya sepakat dengan saudara Noel. Yang saya tidak sepakat adalah tadi mengatakan kami partisan dan kami sesat, itu saya nggak sepakat. Nah, kemudian yang kita lihat tadi contoh yang baru-baru ini muncul kan ketika yang tadi saya contohkan, saya mengatakan bahwa saya tidak setuju tidak ditangkap polisi, tapi begitu orang yang di jalan yang mengatakan begitu tiba-tiba dijotos gitu ya oleh orang yang entah dari mana gitu dengan alasan ini membahayakan presiden gitu yang tidak masuk akal di saya ya. Nah, itu hal semacam itu kan buat saya menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh semuanya. Adalah tugas dari pemimpin suatu bangsa untuk menjadikan posisinya itu adalah mengayomi, melindungi dan mengayemi, ya, membuat rasa sejuk, ya, dan kemudian bukan membuat orang-orang yang tidak sepakat dengan dia itu mengalami hal-hal yang tidak pantas gitu. Buat saya ini yang tidak boleh berlaku terus, dan kita juga berharap kalau tadi dianggap penyimpangan demokrasi, ya buat saya si Pak Noel kita berbeda pendapat lagi. Ketika seorang presiden itu kemudian berkompetisi, berkampanye untuk kelompok tertentu yang bukan partainya pertama, dan kemudian dia juga tidak running lagi, itu kan waktu di DPR kan sudah diputuskan bahwa yang yang boleh kampanye itu adalah yang akan running juga. Ya, dan kemudian ketika berkampanye itu juga harus cuti, ya ini yang belum dilakukan, harus cuti dan juga tidak boleh mempergunakan fasilitas negara. Nah, kalau pakai fasilitas negara ya tugas kenegaraan yang dilakukan.